Hari ini aku mau bawa pacarku untuk bertemu ayahku. Tapi, pacarku akan menyerahkanku ke CEO perusahaan. Tapi dia nggak tahu kalau CEO perusahaan itu adalah ayah kandungku sendiri. Ayah, lagi ngapain? Sayang, kamu satu-satunya putri kesayanganku. Semua ini untuk mas kawinmu. 10 juta rupiah berupa emas, saham grup Fans, mobil mewah dan rumah mewah. Ayah sudah siapkan semuanya. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah mengaturnya dengan Yulian. Aku pasti membawanya menemuimu hari ini. Aku pergi cari Yulian sekarang. Silakan. Sayang, kamu sudah pergi selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, aku telah memanjakan putri kita. Kini putri kita akhirnya akan meraih kebahagiaannya sendiri. Akhirnya, aku bisa bilang kalau aku sudah menepati janji yang kuucapkan padamu untuk menjaga putri kita dengan baik. Yulian, aku menunggumu di luar saja. Apakah masuk mengganggu pekerjaanmu? Tidak sama sekali. Kamu akan segera menjadi istriku. Mana mungkin itu mengganggu pekerjaanku? Hari ini aku akan bertemu ayahmu untuk membahas tanggal pernikahan kita. Izinkan aku bersulang untukmu. Yulian? Kepalaku pusing. Aku kenapa? Supervisor Ambar, kamu bisa masuk sekarang. Yulian? Jadi ini pacarmu? Seperti dugaanku, dia mirip sekali dengan cinta pertama Bapak Fans. Yulian, kamu benar-benar hebat dengan hadiah ini. Kita sudah sangat dekat dengan promosi dan kenaikan gaji. Kalian berdua? Ini maksudnya apa? Chloe? Aku sudah banting tulang selama 2 tahun. Aku akhirnya dapat promosi dan kenaikan gaji. Tapi persaingannya sangat ketat. Untungnya, Supervisor Ambar tahu kalau ketua punya cinta pertama yang sudah meninggal. Lihat, cinta pertama ketua, yang sudah meninggal, mirip persis denganmu. Ini kan foto ibuku? Chloe, buat Bapak Fans senang malam ini. Supervisor Ambar bisa dipromosikan menjadi manajer, dan posisi supervisor penjualan juga milikku. Maka, aku akan menghasilkan 1 juta rupiah setahun. Kita akan hidup mewah. Jadi, kamu akan menyerahkanku ke bosmu, Bapak Fans? Chloe, ini semua demi kebahagiaan kita. Yulian Sterling? Ayahku sudah menyiapkan untukku mas kawin senilai lebih dari 100 juta rupiah. Dan kamu? Demi jabatan supervisor yang sepele, kamu mau menjualku? Yulian Sterling, aku akan bilang sesuatu padamu. Arthur Vance adalah ayah kandungku. Kalau dia tahu kamu berani memperlakukanku seperti ini, dia akan membuatmu ingin mati. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Chloe, kita sudah bersama 3 tahun, jadi bagaimana situasi keluargamu? Kamu pikir aku tidak tahu? Kalau kamu putri orang terkaya di kota, bukankah aku akan menjadi menantunya? Dulu, aku takut Yulian akan merasa tertekan, jadi aku terus menyembunyikan identitasku sebagai pewaris terkaya. Aku tak pernah menyangka kebaikanku akan dia pakai sebagai pisau untuk menusukku. Aku tahu kamu mencintaiku. Kamu tidak ingin bersama pria lain, tapi kamu harus tahu ini semua demi masa depan bahagia kita bersama. Jadilah baik. Yulian, kamu tahu aku tidak pernah berbohong. Karena kamu bersikeras menggali kuburmu sendiri, aku akan melihatmu melangkah setapak demi setapak ke dalam jurang. Ambar, pacarku, Chloe, benar-benar tidak pernah berbohong. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Nama Bapak Fans memang Arthur Fans. Mungkinkah gadis ini benar-benar sepenting itu? Coba periksa. Apakah nomor yang tersimpan sebagai ayah di ponselnya sama dengan yang di kartu nama Bapak Fans? Ya, Ambar. Sekarang kau tahu aku putri Bapak Fans, kan? Jadi biarkan aku pergi sekarang, dengan begitu aku bisa, di depan ayahku, membicarakan kebaikanmu. Jadi kau tidak akan mati mengenaskan. Buka matamu dan lihat baik-baik.
Dua angka ini sangat berbeda. Oh tidak, aku lupa aku selalu menghubungi ayah di nomor pribadinya, jadi pasti berbeda dari nomor kerjanya. Chloe, aku menyerahkanmu kepada Bapak Vance untuk kita berdua agar memiliki hari-hari yang baik ke depan. Bagaimana kau bisa berbohong padaku? Lagi pula kau putri Bapak Vance? Perempuan, aku akan memberitahumu. Hari ini, kau harus pergi, suka atau tidak. Julian, hentikan buang-buang waktu. Pasangkan apa yang sudah kusiapkan padanya. Ya. Chloe, malam ini kau kenakan ini, dan kau sebaiknya melayani Bapak Vance dengan baik. Julian Sterling, sebentar lagi, saat Arthur Vance melihatku seperti ini, aku bersumpah, kau akan mati tanpa ada yang menguburmu. Berani-beraninya kau terus berpura-pura. Kau menghancurkan masa depanku. Aku akan membunuhmu. Jika kau tidak berubah sekarang, aku akan memukulmu sampai kau berubah. Aku akan berubah, tapi kalian berdua keluar dulu. Julian, ganti pakaiannya tepat di depanku. Jika kau tidak melayani Bapak Vance dengan baik, aku akan memposting foto bugilmu di internet. Julian, lakukan. Julian, kau bilang dirimu laki-laki, kita sudah bersama 3 tahun, dan ini caramu memperlakukanku. Beraninya kau melawan? Sejak aku kecil, ayahku selalu menyayangiku dan memperlakukanku seperti putri. Kau benar-benar memukulku, aku bilang. Kau bisa pura-pura, tapi lihat saja berapa lama bertahan. Jadi aku pukul kau, apa yang bisa ayahmu yang tidak berguna lakukan padaku? Ambar, kenapa kau berlama-lama? Ambar, aku peringatkan kau, hari ini Bapak Vance akan bertemu calon menantunya, dan dia sedang senang. Kau sebaiknya cepat, dan kirimkan hadiah yang sudah disiapkan, bikin dia makin senang. Promosimu ke manajer sudah pasti. Bapak Cole, benarkah? Bagus sekali. Bapak Cole, asalkan aku naik jabatan, menjadi manajer penjualan, imbalan yang kujanjikan padamu akan dibayar penuh, langsung ke rekeningmu. Ambar, sekarang kau bersikap formal. Aku juga ingin berterima kasih, Bapak Cole, atas foto cinta pertama Bapak Vance yang Bapak berikan kepada saya. Kalau tidak, aku tidak akan mendapat kesempatan ini untuk menyiapkan hadiah seperti ini untuk Bapak Vance yang sangat dia sukai. Aku tidak pernah menyangka kalau perusahaan ayah memiliki manajemen yang begitu keji. Demi imbalan, mereka benar-benar memberikan foto ibu kepada Ambar dan Julian. Saat aku bertemu ayah, akan kubuat kau menyesal. Gimana hadiahnya? Aku lihat dulu. Ini dia, Bapak Cole. Tunggu. Kenapa dia terlihat begitu tak asing? Bapak Cole, kami mencari wanita seperti cinta pertama Bapak Vance, jadi tidak heran dia tampak tidak asing. Benar. Karena Bapak Vance sedang senang hari ini, buruan kirim dia ke sini. Baik, Bapak Cole. Kalian berdua. Aku akan membuat kalian berdua Membayar untuk ini. Cukup, Ambar. Kalau kamu tidak menemani Bapak Vance dengan baik, aku akan mengunggah foto bugilmu ke internet sekarang juga. Paham? Mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggil Bapak Vance. Baik. Putriku akan membawa pacarnya pulang hari ini. Aku harus cepat menyelesaikan pekerjaanku dan pulang untuk bertemu calon menantuku. Ketua, supervisor penjualan, membawa stafnya untuk menemui Bapak. Aku ingat putriku bilang pacarnya bekerja di departemen penjualan. Mungkinkah putriku membawa pacarnya untuk menemuiku? Di mana mereka sekarang? Mereka sudah menunggu di kantor ketua. Nah, ini kantor ketua. Cukup mengesankan. Hanya sofa kayu sonokeling ini harganya pasti ratusan ribu rupiah. Ratusan ribu rupiah? Ratusan ribu rupiah cuma bisa membeli satu kaki sofa ini. Melihat kualitas sofa ini, harganya pasti minimal 10 juta rupiah. 10 juta rupiah? Wah, kudengar Bapak Vance punya putri,
Andai saja aku bisa menjadi menantu idaman Bapak Vance. Tunggu, bukankah itu Chloe? Mungkinkah dia berkata jujur? Dia benar-benar putri, Bapak Vance? Kamu bodoh atau apa? Perempuan ini jelas mendiang cinta pertama Bapak Vance. Kalau mereka tidak mirip, kenapa kami membawa pacarmu ke sini hari ini? Dengar, Julian. Kita bakal sukses besar. Iya, Ambar, aku harus bilang, kamu sebenarnya benar. Chloe mirip sekali dengan mendiang cinta pertama Bapak Vance, dan mereka persis sama. Sayangnya latar belakang, mereka berbeda. Chloe cuma orang tak penting dari keluarga miskin. Dengan foto-foto bugil ini di tangan, Chloe akan mengurus Bapak Vance dengan baik. Julian, kita akan segera melesat. Dua jenius. Melesat? Kalian akan terjun ke jurang tanpa dasar. Saat ayah melihat betapa kalian mempermalukanku, dia akan menguliti kalian hidup-hidup dan merobek urat kalian. Ambar, Bapak Vance pasti akan menyukai hadiah yang kita siapkan. Kalau kita bisa membuat Bapak Vance senang, siapa tahu, kalau dia senang, dia mungkin langsung mempromosikanmu menjadi manajer umum. Manajer umum. Kalau begitu aku bisa menghasilkan 10 juta dolar setahun. Julian, kamu menangani ini seperti profesional. Tetap bersamaku, dan aku akan memastikan kamu hidup mewah. Terima kasih atas bantuannya, Ambar. Bapak Vance sudah datang. Inilah akhir segalanya untuk kalian berdua, para jenius. Putri saya tidak ada di sini. Jadi, bukan pacarnya. Supervisor Ambar. Apa ini? Bapak Vance, untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak terhadap departemen penjualan kami, saya sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk Bapak Vance. Itu ada di dalam telur emas. Supervisor Ambar. Saya mendukung departemen penjualan hanya karena putri saya. Putri saya menaksir seorang pemuda di departemen penjualan. Saya tidak keberatan memberi pemuda di departemen penjualan itu kesempatan lebih banyak. Putri Bapak Vance menaksir seorang pemuda di departemen penjualan. Siapa dia? Kalau aku bisa dekat dengan pria itu, hidupku pasti terjamin. Ada seseorang di departemen penjualan yang ditaksir pewaris grup Vance. Siapa dia? Sungguh menyebalkan. Aku orang paling mampu di departemen penjualan. Kalau orang yang disukai pewaris Vance adalah aku, pasti hebat. Soal hadiah itu, tidak perlu. Ambil kembali hadiah itu. Bapak Vance, saya tahu Bapak tidak suka barang norak. Soal hadiah ini, saya sengaja mencari tahu selera Bapak Vance. Itu pasti memuaskan Bapak. Kenapa tidak Bapak lihat dulu? Bapak Vance, hadiah ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, itu pasti memuaskan Bapak. Kalau Bapak tidak percaya, lihat saja. Ketua, ada yang tidak beres. Ponsel Nona Vance tidak bisa kami hubungi. Dia tidak bisa dihubungi. Bapak Vance, Anda baik-baik saja. Panggil kepala keamanan ke sini. Bagaimana dia bisa melindungi Nona Vance? Dia membiarkan putriku hilang. Apa-apaan ini? Putriku, bagaimana bisa dia tiba-tiba hilang? Hari ini, Nona Vance pergi menemui pacarnya. Dia secara khusus meminta kami tidak mengikuti. Bahkan dia lolos dari pengawal dan pergi sendirian. Tapi di ponsel Nona Vance, saya memasang pelacak GPS. Tinggal periksa pelacak GPS, dan kita akan tahu di mana Nona Vance berada sekarang. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cari tahu di mana putriku. Sekarang. Bagaimana mungkin? Pelacak GPS menunjukkan Nona Vance ada di kantor ini, dalam jarak 3 meter. Mungkinkah Chloeku di dalam telur emas ini? Mungkinkah putriku berada di dalam telur emas ini? Bapak Vance, biar saya bantu. Pergi. Permisi, Bapak Vance, ada telepon untuk Bapak? Halo, ini Ambar. Ayah, selamatkan aku. Tuan, sinyal Nona Vance hilang. Ikuti sinyalnya. Sekarang. Siap, Tuan. Bapak Vance, hati-hati. Tidak, aku harus mencari cara agar ayah tahu aku ada di sini. Ayah, Putri, ayah.
Aku pasti sangat khawatir sama putriku sampai aku berhalusinasi. Bapak Vance baru saja marah besar. Kalau Chloe muncul saat itu, Bapak Vance yang masih panik karena kehilangannya, pasti akan melampiaskannya ke kita. Itu hampir merusak rencana besar kita. Ambar, kita saat ini di kantor Bapak Vance. Bukan tempat yang bagus untuk bicara, ayo keluar dari sini dulu. Aku pikir menawarkan Chloe ke Bapak Vance akan membuat kita naik jabatan. Tapi kemudian pewaris Vance tiba-tiba hilang. Bapak Vance bahkan tidak melihat wajah Chloe, dan promosi itu tidak terjadi. Sial sekali. Itu karena kamu tidak berguna. Ambar, jangan khawatir, lagi pula, pengaruh atas Chloe sudah ada di tangan kita. Kita bisa menyerahkannya kepada Bapak Vance kapanpun kita mau. Lupakan, aku pergi, kamu urus sisanya sendiri. Sialan, aku terjebak di dalam telur emas bodoh itu sepanjang waktu. Ayah tidak melihatku. Dan sekarang Julian membawaku pergi. Julian itu benar-benar bajingan, aku harus kabur dulu. Chloe, kamu sudah siap untuk menyerahkan dirimu hari ini. Karena Bapak Vance tidak punya waktu untuk menikmatimu, aku akan mencicipinya dulu. Julian, beraninya kamu. Julian, kamu bajingan. Apa yang tidak berani kulakukan? Kamu kan sudah jadi pacarku, sebelum aku menyerahkanmu ke Bapak Vance, aku akan mencicipinya. Julian, jangan berani. Kalau kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan memastikan kamu tidak akan selamat di Kota Harapan. Jangan berani, Julian. Kalau kau menyentuhku hari ini, aku akan memastikan kau tidak akan bisa bertahan di Kota Harapan. Chloe, tahu posisimu, kau tidak lebih dari orang miskin tak berarti, dan kau masih hidup dari uangku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Julian, kau akan menyesal. Lepaskan aku peringatkan kau, aku akan menikmati ini. Bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, kau tidak akan lolos. Hei, Ambar. Julian, Bapak Cole baru saja menelepon dan memberitahuku kabar baik. Apa kabar baiknya? Seseorang pingsan. Panggil 911. Chloe, akhirnya kau sadar. Ayah, kenapa aku di sini? Chloe, kau pingsan di jalan. Orang asing yang baik membawamu ke rumah sakit. Bagaimana kau bisa terluka? Siapa yang berani menyakitimu seperti ini? Siapa sih yang berani menyakitimu seperti ini? Ayah, ini. Tidak. Aku tidak bisa langsung mengatakannya nama Julian. Julian, pacarku, ternyata mengkhianatiku. Dia bahkan mencoba menyerahkanku demi mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Aku akan menghukumnya sendiri. Aku akan menghancurkan reputasinya dan membuatnya tidak punya apa-apa. Ayah, aku ingin menghukum sendiri orang-orang yang menindasku, oke? Tentu saja, kamu bisa. Chloe dulu polos dan baik hati. Tapi sekarang dia malah meminta untuk menghukum sendiri orang-orang yang menindasnya. Sepertinya Chloe benar-benar menderita kali ini. Kalau aku sampai tahu siapa yang menindas putriku, akan kubuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Chloe, tadi kamu bilang tidak ingin menarik perhatian. Jadi, kamu menyembunyikan identitasmu sebagai pewaris terkaya Kota Harapan. Kali ini, saat kamu dalam bahaya, ayah benar-benar ketakutan. Maaf, ayah. Beberapa hari lagi, aku akan mengadakan jamuan. Aku mengundang seluruh kalangan elit Kota Harapan. Di jamuan itu, aku akan mengumumkan identitasmu. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang tidak tahu diri menindasmu. Baik, ayah. Dengan semua yang terjadi hari ini, Chloe, aku belum bertemu calon menantuku. Kenapa kamu tidak membawa pacarmu ke jamuan itu bersamamu? Supaya aku bisa melihat seperti apa rupa calon menantuku. Baik, ayah. Aku akan memastikan dia hadir di jamuan itu. Biarkan dia melihatku mengungkap identitasku sebagai pewaris terkaya Kota Harapan. Julian, aku tidak sabar kau melihat bahwa orang yang sangat ingin kau buat senang ternyata adalah putri kandung Bapak Vance. Ekspresi wajahmu pasti tak ternilai harganya. Benarkah itu, Bapak Cole? Pria yang dilirik Nona Vance adalah Julian Sterling. Tentu saja. Aku dapat info ini dari kepala pelayan James, langsung dari mulutnya. Kepala pelayan James telah mengabdi pada 2 generasi keluarga Vance. Dia tidak hanya dihormati oleh Nona Vance, tetapi bahkan Bapak Vance biasanya sangat menghormatinya. Nama yang dia berikan kepadaku pasti benar. Kali ini,
Aku menggunakan alasan membantu Nona Vance, dan kepala pelayan James akhirnya memberitahuku nama orang yang dia sukai. Bapak Vance telah memutuskan untuk menjadikan grup Vance sebagai mas kawin Nona Vance. Selama aku akur dengan calon menantu keluarga Vance, bukankah masa depanku akan cerah? Kamu luar biasa, nak. Kamu ternyata diam-diam berhasil memenangkan hati Nona Vance. Ceritakan, kapan pertama kali kamu berkenalan dengan Nona Vance? Orang yang dilirik Nona Vance adalah aku. Itu aku. Selama Nona Vance menikah denganku, grup Vance akan menjadi milikku juga, kan? Aku akan segera sukses besar. Nah, aku belum pernah bertemu Nona Vance. Mungkin mereka salah orang? Mustahil itu salah. Saat aku mendapat pesan dari Bapak Cole, aku langsung menyuruh departemen memeriksanya. Satu-satunya Julian Sterling di departemen penjualan kita adalah kamu. Orang yang dilirik Nona Vance, siapa lagi kalau bukan kamu? Jadi orang yang disukai pewaris terkaya benar-benar aku? Aku akan menikahi pewaris terkaya. Besok malam, Bapak Vance mengadakan jamuan makan malam. Pada jamuan itu, Bapak Vance akan secara resmi mengumumkan Nona Vance sebagai pewaris grup Vance. Julian, sebaiknya kamu berusaha menyenangkan Nona Vance. Selama kamu bisa menikahi Nona Vance, grup Vance akan menjadi milikmu dengan mudah. Kalau begitu, Supervisor Ambar dan aku kita berdua akan mengandalkanmu. Julian, aku selalu tahu kamu punya kemampuan. Mulai hari ini, kamu akan sukses. Kalau kamu sudah sukses, jangan lupakan aku. Aku berutang kesuksesanku hari ini kepada Supervisor Ambar dan Bapak Cole. Aku tidak akan pernah melupakan bimbingan dan dukungan Supervisor Ambar dan Bapak Cole. Kalau aku bisa merayu pewaris terkaya dan menjadi menantu orang terkaya, grup Vance akan jadi milikku. Supervisor Ambar, aku sedang kekurangan uang sekarang. Bapak Cole bilang Nona Vance suka bunga dan tanaman. Untuk memberi Nona Vance bunga yang dia suka sebagai hadiah, aku benar-benar butuh bantuanmu. Kamu yang terbaik di departemen penjualan, membantumu sama saja membantu aku, kan? Jangan khawatir. Uang untuk hadiah Nona Vance, aku yang tanggung semuanya. Chloe, ayah tahu kamu suka mengotak-atik bunga dan tanaman itu. 3 tahun lalu ayah mulai membudidayakan Dewi Bunga. Baru saja mekar beberapa saat lalu. Sekarang ayah akan mengajakmu ke surga bunga untuk mengambilnya. Terima kasih, Ayah, untuk membudidayakan Dewi Bunga untukku. Apa? Mitra luar negeri terbesar kita sedang bermasalah. Chloe, ada hal mendesak di perusahaan. Jadi ayah harus pergi mengurusnya. Tidak apa-apa, Ayah, aku sudah dewasa sekarang, aku bisa mengurusnya sendiri. Pergi sendirian tidak akan berhasil. Waktu kamu terluka terakhir kali, itu tidak boleh terjadi lagi. Begini rencananya, para pengawal ini akan menemanimu. Hubungi ayah segera jika terjadi sesuatu. Tetap dekat dengan Nona Vance. Kalau Nona Vance sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Siapa? Julian, membeli banyak bunga dan tanaman yang tidak berguna sebagai hadiah. Apa itu benar-benar bisa memenangkan hati pewaris terkaya? Bukankah kita seharusnya membeli pakaian mewah dan perhiasan? Pewaris terkaya suka tanaman eksotis. Itu kata Bapak Cole padaku. Pasti tidak salah. Saat ini, Nona Vance menaruh hati padaku. Ini saat yang tepat untuk bertindak cepat. Tentu saja aku harus memberinya hadiah yang paling dia suka. Dengan begitu, dia akan jatuh cinta padaku. Kamu yang terbaik, Julian. Kamu seumuran dengan Nona Vance. Jadi kamu harus bantu aku pilih dengan teliti. Pastikan pilih yang paling disukai Nona Vance. Apa aku bisa menikahi Nona Vance? Semuanya tergantung pada hadiah ini. Jangan khawatir, Julian. Serahkan saja soal pilih hadiah padaku. Aku pasti akan memilih yang paling disukai pewaris terkaya. Supervisor Ambar, aku mengandalkan bantuanmu hari ini. Jangan khawatir, begitu aku menikahi pewaris terkaya, posisi manajer penjualan pasti menjadi milikmu. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kesini, cepat, keluarkan bunga termahal di tokomu. Menantu orang terkaya ada di tokomu. Kenapa Julian di sini? Bunga-bunga ini terlihat layu semua. Mereka benar-benar tidak layak untuk iparku, pewaris terkaya. Kalian berdua benar-benar tidak tahu apa-apa. Cepat keluarkan bunga-bunga termahal dari toko kalian. Mia benar. Bunga-bunga ini terlihat biasa saja. Mereka sama sekali tidak layak untuk pewaris terkaya. Pewaris terkaya adalah putri satu-satunya Bapak Vance. Bagaimana bisa bunga murahan ini layak untuknya? Cepat keluarkan bunga-bunga termahal dan terbaik kalian sekarang juga. Julian, kita dulu pernah bersama. Kamu dulu dengan santai memetik bunga liar di pinggir jalan, dan memberikannya padaku sebagai hadiah. Chloe, ini untukmu. Cantik sekali, Julian, terima kasih. Chloe, kamu sebaik dan secantik bunga ini.
Aku bisa menjadi pacarmu. Aku sangat beruntung. Tapi sekarang, untuk pewaris terkaya, kamu begitu heboh. Kamu benar-benar pemburu harta, tapi kamu tidak tahu bahwa pewaris terkaya yang ingin kamu rayu adalah aku. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresimu saat kamu mengetahui kebenarannya. Permisi, bunga langka sulit dibudidayakan, yang paling mahal adalah raja bunga, tapi harganya. Oh, ayolah, kamu benar-benar sombong. Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Kamu tahu siapa kakakku? Dia adalah menantu orang terkaya di kota. Julian, hadiah untuk pewaris terkaya hari ini aku yang bayar. Aku janji kamu akan menemukan hadiah yang kamu suka. Kalau begitu terima kasih, Supervisor Ambar. Bukankah pewaris terkaya di kota sedang ada di toko ini melihat bunga? Apa? Ternyata kamu, Chloe, apa-apaan kamu di sini? Enyah dari sini, jangan halangi jalanku. Ya, Chloe, dulu kamu mati-matian mengejar kakakku. Sekarang kakakku sudah memutuskanmu. Kenapa kamu masih nempel sama dia? Pergi saja. Kita tak boleh biarkan perempuan ini menghalangi Julian menikahi pewaris terkaya. Kalau tidak, posisi manajerku akan hilang. Julian, kamu benar-benar cepat berubah sikap. Beberapa hari lalu, kamu menjual pacarmu kepada bosmu. Kamu mencoba mengkhianatiku hanya untuk naik jabatan. Baru beberapa hari, kamu sudah berubah. Julian, kamu menjijikkan. Pelayan tadi bilang pewaris terkaya ada di surga bunga. Kita tak boleh biarkan si jalang Chloe itu terus mengoceh. Chloe, kamu jalang. Kamulah yang mata duitan. Kamu merayu bosku. Kalau tidak, aku tak akan memutuskanmu. Benar, Chloe, kamu hanya perempuan. Jangan menahan kakakku. Sekarang pergi. Ya, Julian sekarang punya masa depan cerah. Nempel sama dia tidak akan mengubah apapun. Sebaiknya pergi saja. Setidaknya jaga muka. Orang sepertimu yang berdiri di sini mencemari udara. Julian, aku kasih tahu sesuatu. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah menikahi pewaris fans atau menjadi menantu orang terkaya. Chloe, dasar jalang. Aku ini menantu orang terkaya. Aku akan menikahi pewaris terkaya. Kamu yakin mau melawan aku? Bawa perempuan ini keluar dari sini sekarang. Orang ini menantu orang terkaya. Katanya orang terkaya, Bapak Fans, memanjakan putri satu-satunya. Kalau kita menyinggungnya, aku tamat. Aku nggak percaya. Surga bunga ternyata punya pegawai sepertimu. Semuanya sombong dan suka menjilat. Bu, silakan keluar. Jangan buang waktu sama dia. Usir saja dia. Mereka itu pengawal keluarga Fans. Setidaknya kalian mengenal mereka. Sudah kubilang ke kalian semua. Aku dari grup Fans, Putri Arthur Fans. Pewaris terkaya yang sebenarnya. Julian, kau menyesal sekarang? Chloe, berhenti berbohong. Pewaris terkaya, kamu masih bermimpi? Sekarang aku ngerti. Setelah kau kabur hari itu, kau pasti sudah kembali ke Villa Fans, hanya untuk menjilat Arthur Fans. Dengan menjual dirimu, kau dapat beberapa pengawal. Oh, begitu. Hari itu kau berpura-pura seperti perawan suci, tapi pada akhirnya, kau hanya menjilat Bapak Fans. Jangan kira menjilat Bapak Fans, berarti kau benar-benar berhasil. Bapak Fans masih paling memanjakan putrinya. Tidak peduli seberapa kau disayang, kau cuma perempuan simpanan yang memalukan. Kau cuma pura-pura dan memanggil pengawal. Kukira kau orang istimewa, ternyata kau cuma perusak rumah tangga. Meskipun kau sudah menempel pada Bapak Fans, kau tetap merusak rumah tangga yang kotor. Seluruh kota harapan tahu betapa Bapak Fans memanjakan putri satu-satunya. Aku akan menikahi pewaris Fans dan menjadi menantu orang terkaya. Kau nggak bisa mengalahkanku. Julian, kau benar-benar sampah. Kau penuh kotoran. Beri dia pelajaran. Berani kau memukulku? Chloe, aku calon menantu orang terkaya. Beraninya kau memukulku? Julian, kau bahkan tidak tahu seperti apa pewaris terkaya itu. Langsung tidak tahu, dan kau masih berani bersikap sombong di depanku? Aku bilang, selama aku di sini, kau tidak akan pernah menikahi pewaris terkaya itu. Chloe, kau memang cantik. Jangan kira menempel pada Arthur Fans membuatmu bisa berbuat seenaknya. Aku bilang, besok malam di jamuan makan grup Fans, Bapak Fans telah memutuskan untuk mengalihkan saham grup Fans kepada putrinya. Saat itu, pewaris Fans akan menjadi pemegang saham sebenarnya dari grup Fans. Bahkan jika kau telah memenangkan hati Arthur Fans, kau tidak akan mendapat 1 sen pun. Benar, Julian akan segera menikahi pewaris terkaya, dan kemudian grup Fans akan menjadi milik keluarga Sterling. Dasar jalang, kau benar-benar tidak pantas untuk Julian.
Cepat dan bawa Chloe keluar dari sini. Jika pewaris terkaya tahu bahwa kau telah menampung selingkuhan ayahnya, kira-kira surga bunga akan tetap buka? Bapak Sterling benar. Bapak Vance benar-benar menyayangi Nona Vance. Dia bahkan menghabiskan 3 tahun membudidayakan Dewi Bunga untuknya. Jika kita menyinggung Nona Vance, kita akan mendapat masalah besar. Tetapi Bapak Sterling adalah calon menantu Bapak Vance. Kita benar-benar tidak boleh menyinggungnya. Nona muda, kau mungkin terlihat angkuh sekarang, tetapi begitu Bapak Sterling mengungkap identitasmu kepada Nona Vance, kau akan habis. Bapak Sterling benar. Bunga-bunga berharga di surga bunga hanya untuk orang yang benar-benar mulia. Nona muda, Kau sebaiknya pergi sekarang. Sungguh konyol. Julian, kau begitu sombong di depanku, tetapi kau tidak menyadari orang yang selama ini kau coba menyenangkan adalah aku pewaris terkaya, akan kubuat kau membayar untuk apa yang telah kau lakukan. Halo, Nona Vance. Mereka, kenapa mereka memanggil Chloe Vance, Nona Vance? Mungkinkah dia benar-benar pewaris terkaya? Chloe Vance, jangan mempermalukan dirimu di sini. Jangan mengira memiliki nama belakang yang sama dengan pewaris terkaya berarti kamu bisa dianggap seperti dia. Kalian berdua berbeda seperti langit dan bumi. Kamu bahkan tidak sebanding dengan kuku jari pewaris terkaya. Betul, Bapak Vance hanya memperlakukannya seperti mainan kecil dan membuangnya sesuka hati. Kamu hanya mainan orang kaya. Kamu benar-benar mengira kamu pewaris manja. Kalian hanya membodohi diri sendiri. Aku tidak sabar sampai kalian tahu kebenarannya. Kebenaran? Kebenaran apa? Ini semua hanya khayalanmu? Chloe Vance, aku bilang padamu, pewaris terkaya sudah jatuh cinta padaku. Asal aku dapat hadiah itu hari ini, yang diinginkan pewaris terkaya, aku akan menikahinya. Lalu kalian akan menjadi lumpur di bawah kakiku. Julian, gadis kecil itu baru saja menyewa beberapa pengawal untuk pamer. Mungkin dia tidak punya sepeser pun. Bagaimana mungkin dia mampu membeli apapun di surga bunga? Sebaiknya kamu jangan memprovokasi dia. Dibandingkan dengan Dewi Bunga yang ayahku tanam khusus untukku, ini cuma bunga murahan. Beraninya kamu membual di depanku? Kamu tidak lebih dari kekasih gelap Bapak Vance, kamu tidak punya sepeser pun, kamu bahkan tidak mampu membeli sehelai rumput di surga bunga. Jadi pergilah dari sini. Aku tidak mampu membelinya. Raja bunga ini bahkan tidak terlalu istimewa. Tapi meski begitu, kalian bajingan tidak pantas mendapatkannya. Hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar mampu membeli raja bunga ini. Julian Sterling, kamu telah menindas dan mempermalukanku, dan hari ini aku akan mengambil semuanya darimu. Raja bunga itu milik surga bunga karya unggulan yang dirawat selama setahun penuh. Saat ini, harganya $500.000. $600.000? $1 juta. Chloe, berani sekali kamu menyebut harga palsu. Pramuniaga, keluarga Chloe miskin sekali, sampai makan tanah. Mana mungkin dia mampu membeli bunga seharga $1 juta? Dia pasti mengarang harga itu. Kartu hitam utama. Apa itu kartu hitam utama? Di seluruh kota harapan hanya ada satu kartu hitam utama. Kartu itu ada di tangan orang terkaya, Arthur Vance. Sekarang, kartu hitam ini. Bagaimana Chloe Vance bisa memilikinya? Sepertinya si cantik jelita ini benar-benar memenangkan hati Arthur Vance. Mustahil. Kita tidak bisa bersaing dengannya. Ambar, jangan lupa apa yang kita lakukan padanya dulu. Kalau kita benar-benar mundur hari ini dan tidak membeli raja bunga yang disukai pewaris terkaya. Kalau aku tidak bisa menikahi pewaris terkaya, Chloe pasti akan membalas dendam pada kita. Kalau begitu, kita habis. Betul. Kita benar-benar harus mendapatkan raja bunga itu. Tapi kartu hitam utama itu tanpa batas. Kita tidak mungkin menawar lebih tinggi darinya. Bahkan kalau Chloe sudah bersama Arthur Vance selama 1 atau 2 malam, perasaan mereka tidak mungkin begitu dalam. Kartu hitam yang diberikan Arthur Vance padanya pasti ada batasnya. Ambar, aku ingat kamu masih memegang banyak modal cair perusahaan. Jangan khawatir. Selama aku mendapatkan raja bunga hari ini, dan menjadi menantu grup Vance, aku akan membayarmu kembali 3 kali lipat. Baiklah, terserah kau. Dasar menantu palsu orang terkaya di kota. Bangkrut? Mana bisa aku bangkrut? Chloe, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Berapa banyak yang bisa kau dapat dari kartu hitam itu? Pastikan uang hasil jual dirimu tidak semuanya habis sia-sia. Aku menawar $5 juta untuk raja bunga. $10 juta. Chloe, kau? Tidak mampu? Jangan menawar. Berhenti cerewet. $20 juta. $50 juta. $60 juta. Ambar cuma supervisor. Meskipun gaji di grup Vance tinggi, itu tidak cukup untuk dia berfoya-foya seperti ini. Untuk bisa mengumpulkan $60 juta sekaligus, Ambar pasti telah menggelapkan dana perusahaan. Dia menggali kuburnya sendiri. Wow, kaya.
Soal Raja Bunga ini, aku biarkan kau memilikinya. Chloe, kau sengaja. Aku pukul kau sampai mati. Bau sekali. Seret mereka bertiga keluar. Jangan lupa untuk membuat mereka membayar dulu 60 juta rupiah untuk Raja Bunga. Kamu pikir sedang apa? Jangan lupa, ini properti grup fans. Kalau kamu berani bikin masalah, Bapak fans tidak akan melepaskanmu. Sekarang aku yang tidak akan melepaskanmu. Dasar sombong, dasar penjilat, kalian tidak pantas menjadi karyawan grup fans. Mulai sekarang, kalian semua dipecat dari grup fans. Kamu pikir bisa memecat kami? Nona Fans, apa perintah Anda? Nona fans, ini salah saya. Mohon maafkan saya. Nona fans, tolong jangan pecat saya. Julian, hanya untuk membeli bunga, aku bahkan mengambil dana proyek perusahaan. Kamu mending berdoa kamu bisa memenangkan hati Nona fans. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, Supervisor Ambar, aku bahkan belum bertemu Nona Fans, dan dia sudah jatuh cinta padaku. Kalau dia melihatku langsung, dia akan langsung menikahiku. Lagi pula, begitu aku menjadi menantu orang terkaya, aku akan segera mempromosikanmu menjadi manajer umum. Saat itu, uang akan mengalir deras. Supervisor, Ambar, kamu akan kaya. Iya. Oh, memang anak muda sepertimu, Julian, yang berpandangan jauh. Julian, Ambar, Mia. Aku akan menunggu kalian mendapat balasan yang setimpal. Apakah ini villa fans? Besar sekali. Julian, setelah kamu menikahi pewaris fans, apakah seluruh keluarga kita bisa pindah ke sini? Tentu saja. Setelah aku menikahi pewaris terkaya, maka aku akan menjadi ahli waris grup fans. Saat itu, seluruh grup fans semuanya akan tunduk kepadaku. Mia, nanti saat kita bertemu Nona Fanse, kamu harus memikatnya, jangan kekanak-kanakan, mengerti? Jangan khawatir, Julian. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu pintar sekali, Julian. Datang lebih awal dengan Raja Bunga untuk menemui Nona Fans. Ini waktu yang tepat untuk mendekatkan diri dengannya. Mungkin jika dia cukup bahagia, di jamuan besok dia akan mengumumkan pertunanganmu. Aku dengar di jamuan besok malam, semua kalangan elit Kota Harapan akan hadir di sana. Jika aku bisa masuk bersama Nona Fanse, siapa di Kota Harapan yang tidak tahu kalau aku menantu orang terkaya? Chloe, kamu ngapain di sini? Julian, justru aku yang harus tanya itu. Apa hakmu berdiri di sini? Tidak, Chloe, kalau kamu ketemu Nona Fans dan ngomong ngawur di depan dia, itu pasti bakal merusak citraku di mata Nona Fans. Aku tidak bisa membiarkan dia menginjakan kaki di Puri Fans. Chloe, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu berantem sama Julian soal Raja Bunga itu sudah cukup parah. Tapi kamu malah berani ngikutin kami sampai ke Puri Fans. Dasar perempuan gak tahu malu. Pergi dari sini sekarang juga. Julian itu menantu orang terkaya. Kalau kamu berani menyinggung dia, aku jamin, seluruh keluargamu di Kota Harapan gak akan punya tempat berpijak. Menantu orang terkaya? Dengan aku di sini, Julian gak akan pernah menjadi menantu orang terkaya. Chloe, jangan macam-macam. Kamu itu cuma perempuan murahan. Kamu itu cuma tukang cari muka. Kamu nyelinap keranjang Bapak Fanse. Aku biarkan saja, tapi kamu berani merusak rencanaku. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan. Julian, akulah orang yang sangat ingin kamu senangi, Nona Fans. Lucu banget. Chloe Fans, kamu benar-benar mengaku sebagai pewaris fans. Chloe Fans, aku memperingatkanmu. Kesabaranku mulai habis, demi hubungan kita yang dulu, pergi sekarang, dan mungkin aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan membuatmu memohon kematian, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak tahu malu, menempel pada orang tua itu. Dan sekarang kamu berani terang-terangan membuat masalah untuk mantan pacarmu. Bukankah itu keterlaluan?
Mulutmu itu pantas ditampar. Dasar bocah nakal, beraninya kau memukulku. Julian, perempuan itu, Chloe, pasti tidak akan pergi sendiri. Cepat bawa dia pergi. Kalau tidak, jika Nona Vance melihatmu, itu pasti akan merusak citramu di matanya. Benar, dan itu harus segera. Singkirkan Chloe. Dia seperti bom waktu, jika Bapak Vance melihat aku berantem dengannya, siapa tahu, pernikahanku dengan pewaris terkaya bisa jadi sia-sia. Chloe Vance, kamu benar-benar tidak mau mengambil jalan mudah, jadi kita lakukan dengan cara yang sulit. Hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran yang baik. Aduh, Julian Sterling. Pecundang sepertimu ingin memberiku pelajaran? Apa kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Chloe Vance, dasar jalang. Kamu tidak lebih dari anjing piaraan di sisi Bapak Vance. Saat aku menikahi Nona Vance, aku akan mengusirmu dari keluarga Vance. Sudah kubilang, kau tidak akan pernah menikahi Nona Vance. Aku, Chloe Vance, terlahir mulia. Tak seorang pun yang bisa mengusirku dari keluarga Vance. Aku sekarang pria yang diminati Nona Vance. Aku akan segera menikahi Nona Vance dan naik ke puncak. Lalu, seluruh grup Vance akan menjadi milikku dengan mudah. Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Tepat sekali. Lihat Raja Bunga itu, kami sudah membeli hadiah favorit Nona Vance. Nona Vance selalu menyukai Julian. Asalkan kita membawa Raja Bunga, saat kita bertemu Nona Vance, dia pasti langsung menikahi Julian di tempat. Kamu menghabiskan $60 juta untuk barang rongsokan, dan kamu berani menyombongkan diri di depanku. Apa itu? Bapak Vance menghabiskan 3 tahun membudidayakan Dewi Bunga ini, dibandingkan dengan Raja Bungamu, jauh banget. Aku bilang ya, pewaris terkaya tidak akan pernah menerima barang rongsokan di tanganmu itu. Kok kamu punya Dewi Bunga seperti ini? Kamu siapa? Julian, jangan biarkan gadis cantik ini menakut-nakutimu. Ini Dewi Bunga yang Bapak Vance tanam untuk Nona Vance. Gadis cantik ini baru saja memenangkan hati Bapak Vance. Dia cuma membawa Dewi Bunga kembali ke keluarga Vance. Benar, pasti begitu. Chloe, kamu mencuri hadiah yang Bapak Vance berikan untuk Nona Vance. Beraninya kamu sombong di depanku. Dengar ya, sebagai kekasih gelap Bapak Vance, sebaiknya kamu merendahkan diri. Nona Vance mungkin tidak akan berbuat apa-apa padamu. Tapi sekarang kamu sudah melawanku. Nona Vance pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu memang tidak mau mendengarkan. Sudah kubilang, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menikahi Nona Vance. Julian, kamu tidak punya hak untuk muncul di depan keluarga Vance. Pengawal, usir mereka bertiga. Chloe, kamu cantik sekali. Untuk menjauhkan aku dan Nona Vance berjauhan. Kamu sengaja menghancurkan Raja Bunga yang kuberikan pada Nona Vance. Hei, cantik. Kamu benar-benar berani merusak pernikahan saudaraku dengan pewaris terkaya. Akan kucakar wajahmu. Bunga ini menghabiskan $60 juta. Dasar gadis cantik, akan kubunuh kamu. Jangan sebutkan benda cacat itu. Nona Vance tidak akan pernah menerimanya. Bahkan jika kamu benar-benar memegang bunga ini dan memberikannya kepada Nona Vance, dia tetap tidak akan menikahimu. Chloe, kamu memukau, kamu tidak tahan melihatku sukses, aku seharusnya meninggalkanmu sejak dulu. Kamu cantik sekali, begitu aku menikahi pewaris terkaya, aku akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Julian, kamu tidak punya hati. Demi kekuasaan, kamu menjual pacarmu sendiri. Kamu itu sombong sekali. Kamu menjilat pewaris terkaya. Orang sepertimu tidak pantas untukku. Kamu tidak meninggalkanku, akulah yang meninggalkanmu. Mulai sekarang, tidak ada apa-apa di antara kita. Seret mereka bertiga pergi. Jangan kotori properti keluarga Vance. Chloe, kamu hanya bisa sombong sekarang, aku bilang, begitu aku menikahi pewaris terkaya, dan menjadi pemilik grup Vance yang sebenarnya, aku pasti membalas penghinaan yang kau berikan padaku hari ini 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Cantik jelita, kamu berani menghancurkan bunga yang kubeli seharga $60 juta. Bahkan jika Bapak Vance melindungimu, aku akan memastikan kau membayar untuk ini. Kamu mau memberi pelajaran padaku? Kalau begitu, lihat saja apakah kau punya yang dibutuhkan. Tidak mungkin. Chloe yang cantik jelita itu punya pengawal. Julian pasti bukan tandingan mereka. Julian, cepat, telepon Nona Vance. Selama Nona Vance keluar, Chloe yang cantik jelita itu langsung habis. Siapa yang berani membuat keributan di depan pintu rumah keluarga Vance? Kepala pelayan James, aku orang yang dicari, Nona Vance, Julian Sterling. Seseorang di pintu rumah keluarga Vance baru saja memukulku. Cepat, beri dia pelajaran. Ya, kepala pelayan James. Tepat di gerbang keluarga Vance, dia berani memukul orang yang disukai Nona Vance. Itu penghinaan bagi Nona Vance.
Kau harus memberinya pelajaran yang keras. Siapa yang berani di gerbang keluarga fans menampar Nona Fans? Nona Vance! Nona Vance, kepala pelayan James. Siapa yang kamu panggil? Tidak ada Nona Vance di sini. Nona Vance, Anda kembali. Apa? Jadi Chloe adalah Nona Vance? Tidak, tidak. Itu benar-benar mustahil. Oh, aku ngerti sekarang. Gadis cantik ini pura-pura suci, tapi sebenarnya dia yang paling jahat. Dia tidak hanya merayu Bapak Vance, bahkan kepala pelayan di sisinya, dia pun tidak melewatkannya. Benar, pasti itu. Chloe, merayu Bapak Vance itu satu hal, dia orang terkaya di kota, dia kaya dan berkuasa. Tapi sekarang kamu bahkan merayu kepala pelayan Bapak Vance, lucu sekali. Kamu ngomong apa? Beraninya kamu menghina Nona Vance seperti itu. Akan kubuat kamu membayarnya. Kepala pelayan James, berhenti berpura-pura. Gadis cantik ini, Chloe, mana mungkin dia Nona Vance? Kamu membantunya menipu orang. Saat Nona Vance yang asli datang, kamu celaka. Julian, kamu tidak ada harapan? Chloe, aku tidak akan melepaskanmu. Cantik jelita, kamu hampir membunuh Raja Bungaku seharga 60 juta dolar. Julian, hanya untuk membelikanmu Raja Bunga yang jelek ini, aku menghabiskan setiap sen terakhir dari dana proyek. Kalau kamu tidak bisa menikahi pewaris terkaya, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Supervisor Ambar, pikirkanlah, Bapak Cole sendiri yang mengatakannya, pewaris terkaya menyukaiku. Mana mungkin itu bohong? Itu hanya Cole yang sengaja membuat masalah. Begitu aku bertemu Nona Vance, aku akan memenangkan hatinya, dan itu akan gampang. Ya, Supervisor Ambar, kakakku hebat dengan wanita. Begitu dia bertemu Nona Vance, dia pasti akan membuatnya tidak bisa meninggalkannya. Betul. Cara kakakmu dengan wanita sungguh mengesankan. Tapi dengan Chloe menghalangi kita bahkan tidak bisa menemui Nona Vance, jadi apa yang kita lakukan? Bapak Vance akan mengumumkan pada jamuan besok malam bahwa Nona Vance adalah pewaris. Pada jamuan itu, kita pasti akan bertemu Nona Vance. Julian, aku dengar semua orang penting di Kota Harapan akan berada di sana. Aku ingin ikut, untuk melihat dunia. Tentu saja kamu bisa. Undanganku diberikan langsung oleh Nona Vance sendiri, mengajakmu ikut tidak masalah sama sekali. Chloe, coba saja kamu cegah aku bertemu Nona Vance. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ku dengar Nona Vance menaruh hati pada seorang karyawan departemen penjualan grup Vance. Mungkinkah dia Julian Sterling yang akan segera menikahi Nona Vance? Setelah Julian Sterling menikahi Nona Vance, dia akan mewarisi grup Vance. Sebaiknya kita dekat-dekat dengannya. Nona Vance ada keperluan mendesak di perusahaan. Bapak Vance memintaku untuk mengantarkan Anda ke jamuan makan dulu. Bapak akan segera datang. Baik, Asisten Liam. Barang-barang yang kuminta kamu siapkan, sudah siap. Jangan khawatir Nona Vance. Rekaman pengawasan ruang tamu di Puri Vance, bukti supervisor penjualan Ambar menggelapkan aset perusahaan, dan bukti korupsi terhadap eksekutif Robert Cole, semuanya sudah dikumpulkan. Bagus. Julian Sterling, Ambar, Robert Cole. Aku tidak sabar melihat kalian semua mendapat balasan yang setimpal. Saya dengar Bapak Sterling dan pernikahan Nona Vance akan segera tiba. Saat waktunya tiba, Anda harus mengundang kami ke upacaranya. Bapak Sterling benar-benar cakap. Saya khawatir suatu hari nanti, Bapak Vance akan menyerahkan grup Vance kepada Bapak Sterling untuk dijalankan. Anda terlalu baik. Nona Vance sudah tiba. Nona Vance, saya Julian Sterling, orang yang Anda cari. Saya dengar Anda menyukai bunga dan tanaman langka. Ini Raja Bunga, khusus untuk Anda. Kok bisa kamu? Di mana Nona Vance? Tentu saja ini akulah Nona Vance yang kalian bicarakan. Apa katamu? Kamu Nona Vance? Jangan bikin aku tertawa. Kamu cuma selingkuhan Bapak Vance? Beraninya kamu berpura-pura jadi Nona Vance di depanku? Apa? Dia ternyata selingkuhan Bapak Vance? Apa yang terjadi? Mungkinkah Nona Vance ini ternyata palsu? Apa kamu tahu di mana kamu berada? Beraninya kamu datang ke perjamuan grup Vance dan berpura-pura jadi Nona Vance? Bahkan jika kamu selingkuhan Bapak Vance, kamu tidak akan lolos kali ini. Iya, keluar dari aula perjamuan sekarang. Jangan mengotori lantai aula perjamuan. Dasar idiot buta dan tak punya otak. Kalian hanya mendengarkan cerita sepihak dari Julian dan Ambar, dan menganggap aku palsu. Aku bilang, aku adalah Chloe Vance, satu-satunya Nona Vance dari grup Vance. Hanya karena katamu, buktikan, jika bisa. Aku asisten Bapak Vance. Aku bisa membuktikannya. Yah,
kalau bukan asisten Liam? Aku selalu berada di sisi Bapak Vance. Aku orang yang paling dia percaya. Aku tidak pernah berbohong. Chloe Vance, jangan kira memenangkan asisten Liam akan membodohiku. Asisten Liam, kamu pikir Chloe cantik? Dia telah menyihirmu, jadi kamu membantunya berbohong? Beraninya kau menghina Nona Vance. Apa yang salah dari ucapanku? Chloe Vance hanyalah pelacur murahan. Demi uang, dia tidak hanya merayu Bapak Vance, dia juga mengejar semua orang di sekitarnya. Julian, kamu tampan, beraninya kau memfitnahku seperti ini? Semuanya, aku bisa membuktikannya. Wanita ini hanyalah gadis cantik dari keluarga biasa. Dia naik ke tempat tidur Bapak Vance demi uang dan kekuasaan. Dan sekarang dia bahkan berpura-pura menjadi Nona Vance. Ayo usir dia. Supervisor Ambar, kami percaya padamu. Keluar, keluar. Jangan berani-berani. Ini. Bisakah ini membuktikan siapa aku? Ayahku memberiku ini, perjanjian pengalihan saham. Ada stempel resmi grup Vance di atasnya. Apa ini bisa membuktikan siapa aku? Mana mungkin? Aku nggak percaya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi Nona Vance dari grup Vance? Aku ngerti sekarang. Kamu dan kamu, kalian berdua bersekongkol. Chloe, selama ini kamu bersekongkol dengan asisten Liam, dan asisten Liam selalu berada di sisi Bapak Vance. Perjanjian pengalihan saham ini dipalsukan oleh kalian berdua. Julian, kamu keterlaluan. Perjanjian pengalihan saham ini ada stempel resmi grup Vance di atasnya. Masa ini juga bisa dipalsukan? Asisten Liam. Kamu dan wanita cantik ini bersekongkol, memalsukan stempel resmi grup Vance. Kalau Bapak Vance dan Nona Vance tahu, kalian akan kena masalah besar. Karena kamu tidak tahu cara bicara yang sopan, lebih baik buang saja mulutmu, pengawal. Usir orang-orang ini keluar. Berhenti di situ. Apa kau bahkan tidak tahu siapa Julian Sterling itu? Berani-beraninya kau, di wilayah grup Vance, mengusir calon menantu keluarga Vance? Robert Cole. Aku bahkan belum berurusan denganmu, dan kau berani menunjukkan wajahmu, Liam. Robert Cole, Nona Vance tahu kau membocorkan rahasia perusahaan dan menerima suap. Kau dipecat dari grup Vance. Apa? Bapak Cole, jangan dengarkan dia. Liam sudah dibodohi oleh Chloe, wanita cantik ini. Dia bahkan berani bekerja sama dengan wanita cantik ini untuk menyamar sebagai Nona Vance dan memalsukan stempel resmi grup Vance. Sekarang dia hanya menggertakmu. Liam, kau benar-benar berani berkolusi dengan orang luar dan memalsukan stempel resmi. Satpam, bawa keduanya keluar sekarang juga. Robert Cole, kau benar-benar tidak mau mendengarkan akal sehat, Liam. Robert Cole menerima suap dan membocorkan rahasia perusahaan. Pecat dia segera. Baik. Kau pikir kau bisa memecatku? Hahaha. Apa? Aku dipecat? Jangan takut, Bapak Cole. AI sekarang sudah sangat canggih. Dia pasti menggunakan AI untuk membuat panggilan penipuan itu. Kamu benar. Saya eksekutif senior di grup Vance. Bagaimana mungkin saya dipecat begitu saja? Dasar perempuan jalang. Beraninya kau menipuku. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesali hari kau dilahirkan. Kau ingin aku berlutut dan minta maaf? Kaulah yang seharusnya berlutut dan minta maaf. Chloe, tadinya aku mau melepaskanmu, tapi kau sendiri yang minta. Mengandalkan koneksi kecilmu dengan Bapak Vance, kau berani sekali menyinggung banyak petinggi. Dengan begitu banyak orang di sini hari ini, kita lihat apakah pengawal-pengawalmu itu bisa melindungimu. Apa yang akan kau lakukan? Semuanya, pada jamuan hari ini, Bapak Vance akan mengumumkan Nona Vance sebagai pewaris. Ini momen penting, tapi sekarang ada selingkuhan yang merusaknya. Ayo kita kasih dia pelajaran. Bapak Vance dan Nona Vance, saat mereka mendengar perbuatan baik kalian, mereka juga akan senang. Ya, ayo kita kasih pelajaran kepada orang yang merusak jamuan. Nona Vance pasti akan senang. Kalian semua kira sedang apa? Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menghina Nona Vance. Kepala pelayan James, apa wanita ini benar-benar Nona Vance? Dasar orang tua bangka, beraninya kau muncul di sini? Semuanya, wanita ini hanyalah jalang murahan. Dia bukan hanya naik ke ranjang Bapak Vance, dia juga main-main dengan asisten Liam, dan itu mencurigakan banget. Dan dia bahkan bersekongkol dengan kepala pelayan James. Aku melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri bermesraan tepat di depan rumah Vance. Julian Sterling, dasar brengsek bermulut kotor. Kakek James sudah membesarkanku sejak aku kecil. Beraninya kau menjelek-jelekan kami berdua. Kau? Dasar bajingan, kalian berdua jelas-jelas bersalah. Chloe, oke, kau menggoda Bapak Vance, tapi kau juga main-main dengan anak buahnya. Saat aku bertemu Bapak Vance, aku akan menceritakan semuanya. Aku jamin kalian akan celaka. Kalau ada yang bersalah di sini, itu kau. Para pengawal, usir dia keluar dari ruang dansa. Apa yang kau lakukan? Bapak Vance, saya Julian Sterling dari Departemen Penjualan. Saya diundang ke jamuan makan malam. Jadi, kamu pacar putri saya.
kamu cukup mengesankan. Putri saya selalu membicarakanmu. Setelah jamuan makan malam, kita minum bersama, kamu dan saya. Nona Fans sebenarnya memberitahu Bapak Fans bahwa saya pacarnya. Sekarang, pernikahan saya dengan Nona Fans sudah pasti. Yulian bukan sekadar pekerja keras di departemen penjualan, dia juga sangat berbakat. Dia dan Nona Fans adalah pasangan yang serasi. Benar, putri saya punya selera yang bagus. Bapak Fans dan Nona Fans sangat menghargai Yulian. Tetapi di jamuan makan malam, ada orang-orang bodoh yang terang-terangan merundung Yulian. Ini tamparan besar bagi Nona Fans. Apa? Ternyata ada seseorang yang berani merundung putri Arthur Fans di jamuan keluarga Fans? Siapa dia? Bapak Fans, selir Bapak ini, yang mengandalkan kemurahan Bapak, bahkan tidak menghormati Nona Fans. Selir apa? Aku tidak pernah punya selir. Apa? Bapak Fans sama sekali tidak punya selir. Chloe Jalang itu bukan hanya berpura-pura menjadi Nona Fans, tetapi juga berpura-pura menjadi selir Bapak Fans. Bapak Fans, wanita itu mantan pacarku, dia wanita matre, dia meninggalkanku, kemudian, dia melihat aku bersama Nona Fanse. Untuk membalas dendam padaku, dia tidak hanya berpura-pura menjadi selir Bapak, tetapi juga berpura-pura menjadi Nona Fanse. Dia hanya wanita jalang. Beberapa hari terakhir, Yulian memberinya begitu banyak kesempatan. Lalu dia melihat Yulian dengan Nona Fans. Karena cemburu, dia menyusahkan Yulian di mana-mana. Ini seperti menampar wajah Nona Fanse. Benar, Bapak Fans, aku bisa menjaminnya, wanita jalang itu sangat sombong. Apa? Siapa yang berani mengganggu putriku? Apa? Siapa yang berani? Beraninya mereka menindas putriku. Chloe, siapa sebenarnya yang menindasmu di pesta itu? Katakan padaku. Aku akan membereskannya. Apa? Chloe putri Bapak Fans? Kita celaka. Bagaimana bisa dia putri Bapak Fanse? Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Mimpiku tentang kehidupan kelas atas sudah berakhir. Ayah, orang yang menindasku ada di sini. Siapa sebenarnya di wilayah keluarga Fans? Beraninya siapapun menindas putri Arthur Fans. Katakan padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Dialah yang menindasku. Dia? Bagaimana bisa? Chloe, bukankah Yulian pacarmu? Ayah, dulu aku kira bahwa Yulian adalah orang yang bisa kuhabiskan hidup bersamanya. Tapi kemudian aku tahu dia itu mata duitan, bajingan yang kejam. Chloe, ini salahku. Aku benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Aku buta. Maafkan aku, ya, aku nggak tahu kalau kamu Nona Fans. Kalau tidak, aku nggak akan melakukan ini. Chloe, maafkan aku, ya. Maafkan kamu? Tidak akan. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyembunyikan siapa diriku. Aku sudah bilang padamu berkali-kali kalau ayahku adalah Arthur Fans dari grup Fans. Aku yang kamu sebut pewaris terkaya. Tapi kamu nggak mau percaya padaku, Yulian. Di ruang perjamuan ini, aku sudah membuktikan siapa diriku berulang kali. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukanku lagi dan lagi. Kamu sama sekali tidak pantas mendapat maaf. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yulian, apa kamu mengganggu Chloe? Bapak Fans, Yulian Sterling, Ambar dan yang lainnya menuduh Nona Fans sebagai selingkuhanmu dan menghasut orang-orang di ruang perjamuan untuk memberi pelajaran kepada Nona Fans. Yulian, Chloe adalah hidupku. Aku menyayanginya seperti harta karun. Tapi kamu berani mencemarkan nama baiknya di depan umum, bahkan berani mengangkat tangan padanya. Aku tidak, Bapak Fanse, aku tidak. Lihat bekas tamparan di wajahku, akulah yang terus dipukul. Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala Chloe. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja pada siapapun di sini. Mereka semua akan menjadi saksi untukku. Ya, sudah dari dulu. Bapak Sterling terus diserang. Aku juga melihatnya. Para pengawal itu melindungi Nona Fans sepanjang waktu. Nona Fans bahkan tidak terluka sedikit pun. Ya, Bapak Fans, dengarkan. Aku bersumpah tidak pernah menyentuh Chloe, bahkan kalau aku punya niat mati, aku tetap tidak akan berani menyentuh putrimu. Kamu tidak berani menyentuhku? Mau aku ingatkan kamu bagaimana kamu barusan menghinaku dengan begitu sombong dan merobek perjanjian pengalihan saham itu? Chloe, itu karena aku tidak tahu siapa dirimu. Aku juga tertipu. Aku tidak tahu perjanjian pengalihan saham itu asli. Apa? Beraninya kamu menghina putriku? Dan kamu bahkan merobek perjanjian pengalihan saham yang kuberikan pada Chloe. Yulian Sterling, kamu mati. Bapak Fanse, saya tidak bersalah. Saya tidak tahu, Chloe adalah putri Bapak. Saya pikir dia palsu. Saya takut seseorang berpura-pura menjadi Nona Fanse. Saya juga mencoba melindungi martabat grup Fans. Benar, Bapak Fans. Yulian tidak ada hubungannya dengan grup Fans. Dia hanya tidak mengenali stempel resmi grup Fans. Jadi kesalahannya sangat bisa dimaklumi. Dan siapa kamu?
Kenapa kamu ada di jamuan keluarga fans? Bapak Vance, saya adik Yulian. Kami akan segera menjadi keluarga. Kamu pikir kamu pantas? Saya belum lupa bahwa tadi kamu menuduh putriku sebagai selingkuhanku. Yulian, kamu buta. Kamu bahkan tidak bisa mengenalinya sebagai putriku. Kamu bahkan mempermalukannya. Kamu tidak pantas mendapatkan putriku. Chloe, aku cinta kamu. Kita sudah bersama selama 3 tahun, cinta kita sangat dalam. Aku sempat buta dan melakukan kesalahan. Bisakah kau memaafkanku? Bisakah kita kembali bersama? Mulai sekarang aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Yulian, kita sudah putus sejak lama. Kita bukan siapa-siapa lagi sekarang. Tidak, kita tidak bisa putus. Kamu sangat mencintaiku. Kau bahkan bilang ke Bapak Vance bahwa kau pacarku. Bagaimana mungkin kau bisa putus denganku? Tuan, pria ini sama sekali tidak layak untuk Nona Vance. Aku baru saja membuktikan identitas Nona Vance. Dia bukan hanya menolak mempercayainya, tetapi dia bahkan menuduhku memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Nona Vance. Dia benar-benar kejam. Apa? Kau benar-benar melakukan ini? Kau menuduh putriku dan kepala pelayan James tanpa dasar bajingan. Yulian, kamu tidak apa-apa. Chloe, kamu bersama Yulian selama 3 tahun. Yulian sangat baik padamu selama 3 tahun itu. Tapi kamu menyembunyikan siapa dirimu. Kamu juga tidak baik. Beraninya kamu menghina putri Arthur Vance. Bukankah dia, Chloe, dia bisa saja memberitahu Yulian identitas aslinya, tapi dia menyembunyikannya dari Yulian selama 3 tahun penuh. Dia berpura-pura miskin untuk mempermainkan perasaan Yulian. Sekarang dia pura-pura polos. Jika sejak pertama kali dia bertemu Yulian, dia langsung memberitahunya identitas aslinya, dia tidak akan salah mengiranya. Ya, dia menyembunyikan siapa dirinya selama 3 tahun penuh. Dia pasti punya maksud buruk. Sepertinya Yulian salah mengiranya, yang sangat bisa dipahami. Pacar yang sudah dikenalnya selama 3 tahun tiba-tiba bilang dia pewaris terkaya, kedengarannya sangat palsu. Aku menyembunyikan identitasku hanya demi harga diri Yulian yang konyol. Yulian bilang padaku dia ingin berhasil sendiri dan membangun karier. Aku termakan kebohongannya. Aku berjuang mati-matian di belakang layar untuk mendukungnya. Aku bahkan menyuruh ayah mempekerjakannya di grup fans dan memberikan departemen penjualan dukungan finansial. Tapi, apa yang dia lakukan? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan Chloe memberitahu siapapun bahwa aku membiusnya, memaksanya mengenakan pakaian dalam, dan bahkan memberikannya sebagai hadiah kepada Bapak Vance. Kalau Bapak Vance tahu dia akan membunuhku. Chloe, ini semua salahku. Aku kehilangan akal sehat. Aku pantas mati. Tapi aku masih mencintaimu. Ayo lupakan semua yang terjadi. Bisakah kita mulai dari awal? Demi hubungan 3 tahun kita, bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Memaafkanmu, Yulian? Beraninya kau berkata begitu, setelah kau membiusku demi kekuasaan dan menyerahkanku kepada bosmu seperti harta karun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa? Dia membiusmu dan menyerahkanmu kepada bosnya sebagai hadiah? Chloe, apa kau baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Bos yang dia berusaha keras menyenangkan adalah kau, ayah. Yulian dan Ambar mendapat foto ibu dan karena aku sangat mirip dengannya, mereka membiusku dan mengirimku ke Puri Fans. Bagaimana mungkin? GPS menunjukkan Nona Vance tepat ada di kantor ini. Mungkinkah Chloe-ku ada di dalam telur emas ini? Chloe, kau berada tepat di dalam telur emas itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mempermalukan putriku seperti ini? Putri Arthur Vance. Bapak Vance, Bapak salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham? Apa maksud Bapak putri saya berbohong? Dasar bajingan. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran yang baik. Tidak, aku tidak bisa mengakuinya. Kalau aku mengaku, aku habis. Oh, betul. Rekaman CCTV di KTV sudah dihapus oleh Ambar dan aku. Chloe tidak punya bukti. Aku tinggal menyangkalnya. Bukti? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya berbohong. Aku tidak pernah melakukan hal-hal itu. Kalau dia berani, biarkan Chloe menunjukkan buktinya. Benar, Bapak Vance. Dalam kasus ini, kita tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan Nona Vance. Tepat sekali. Hal seperti ini butuh bukti. Tidak peduli sekaya apapun Bapak Vance, dia tidak bisa sembarangan menuduh orang tanpa bukti. Benar. Buktinya ada di sini. Chloe,
Kamu nggak akan pernah benar-benar mengenal seseorang. Yulian terlihat sangat terhormat. Dasar bajingan. Kok bisa ada orang berbuat seperti itu? Julian Sterling, Ambar. Jadi, apa yang mau kalian berdua katakan Di sekarang? video pengawas, kamu hanya bisa melihat punggung seseorang, bahkan wajahnya pun nggak terlihat. Apa yang membuatmu berpikir kalau orang di dalamnya adalah aku? Kamu keras kepala banget, ya? Chloe, kalau kamu menuduhku, tunjukkan bukti nyata. Hanya berdasarkan video yang bahkan nggak menunjukkan wajah, aku nggak akan mengakuinya. Ya, di video pengawasan, kamu cuma bisa lihat punggungnya. Nggak bisa tahu siapa orangnya. Apa itu benar-benar Nona Vance atau bukan? Chloe, lihat, kamu juga nggak bisa kasih bukti apapun, sudahlah, kita lupakan saja. Setelah ini, kita hidup rukun ya. Nona Vance, video pengawasan dari kantor Yulian sudah datang. Putar videonya. Kita lihat saja, Julian, masih bisa bicara sombong? Nggak mungkin. Rekaman kantor, aku sendiri melihatnya dihapus, Chloe pasti cuma menggertak, aku nggak boleh panik. Julian, semua rekaman pengawasan grup fans sudah di backup, hapus sekali nggak akan mempan, ini bukti kamu membuatku pingsan. Ya Tuhan, Julian benar-benar bajingan. Dia benar-benar membius pacarnya sendiri. Julian, kamu benar-benar keterlaluan. Beraninya kamu memperlakukan Chloe seperti ini. Aku akan membuatmu membayar. Julian, apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sekarang? Julian, dasar bajingan. Chloe itu pacarmu. Akan kubunuh kau. Ayah, bajingan ini tidak layak membuat tanganmu kotor. Panggil polisi dan biarkan hukum yang menanganinya. Tidak, Bapak Vance, bukan aku. Ambar yang memaksaku melakukan semuanya. Dia yang menyuruhku membius Chloe. Dan dia juga yang menyuruhku membawa Chloe ke Puri Vance. Ambar, berani-beraninya kau melakukan ini pada putriku. Bapak Vance, waktu itu aku tidak tahu dia putrimu. Aku juga tertipu oleh Julian, bajingan itu. Julian, dasar bajingan bermuka dua. Beraninya kau menimpakan semua kesalahan padaku. Memberikan Chloe kepada Bapak Vance itu memang idemu sejak awal. Aku berpacaran dengan Chloe selama 3 tahun, kami hampir menikah. Kami sangat serasi. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan begini. Julian, kamu benar-benar pengecut yang tidak mau mengaku. Tampan, aku akui. Memberikan pacarmu kepada Bapak Vance itu ideku. Tapi kamu juga nggak bersih. Aku nggak. Kamu sendiri yang membius Chloe. Dan kamu sendiri mengantar Chloe ke Puri Vance. Ngomong-ngomong, setelah meninggalkan Puri lu, kamu si imut, masih memikirkan Nona Vance, kaulah biang keroknya. Julian, aku bilang, aku menghabiskan $60 juta untuk membelikanmu Raja Bunga, untuk memenangkan hati Nona Vance. Sekarang karena kamu dan Nona Vance sudah putus, kamu berutang $60 juta itu padaku. Kalau kamu berani menolak membayar, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Apa katamu barusan? Kamu bilang apa? Chloe, tolong selamatkan aku. Ambar benar-benar cantik. Kalau aku tidak bisa mengumpulkan $60 juta, dia benar-benar akan menyuruh orang membunuhku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ini memang akibatnya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, Ambar. Kamu membelikan Julian Raja Bunga, yang harganya $60 juta dari uang grup fans, kamu menggelapkan aset perusahaan. Yang menunggumu hanyalah penjara. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Nona Vance, aku buta. Aku seharusnya tidak bersikap tidak hormat padamu, kamu sangat pemaaf. Tolong ampuni aku. Kamu minta ampun, Robert Cole, sebagai eksekutif grup fans, kamu diam-diam menerima suap. Kamu sudah dipecat dari grup fans? Aku tidak. Kamu tidak punya bukti. Kamu tidak bisa memecatku. Bapak Vance, aku sudah di grup fans bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah menunaikan semua kewajibanku. Kamu tidak bisa memecatku tanpa alasan. Ayah, ini bukti bahwa Robert Cole menerima suap. Dia juga menyebarkan foto-foto ibuku kemana-mana. Dan semua itu karena dia, sehingga Ambar dan Julian berkomplot untuk membiusku dan menyerahkanku kepadamu. Ini bukti yang kamu minta.
Kamu bukan hanya menerima suap, tetapi juga membocorkan informasi pribadiku. Mulai hari ini, kamu dipecat dari grup fans. Bukan hanya itu, aku akan memberitahu seluruh kota harapan dan memasukkanmu ke daftar hitam industri. Para penjaga, seret dia keluar. Kamu benar-benar mencintaiku, kan? Aku tahu kamu mencintaiku, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Biar aku perbaiki semuanya, ya, Yulian, berhenti berkhayal. Yang menantimu hanya penjara. Karena kau tak memberiku jalan keluar, maka tidak ada yang hidup. Yulian, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan Chloe, Arthur, melangkah lagi, dan aku bunuh Chloe. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa Chloe bersamaku. Yulian, berhenti berkhayal, yang menantimu hanya penjara. Karena kau tak memberiku jalan keluar, maka tidak ada yang hidup. Yulian, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan Chloe. Tidak apa-apa. Chloe, kamu nggak apa-apa. Ayah, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Petugas, Julian Sterling, bajingan itu. Dia tidak hanya membius putriku, tapi juga mencoba melecehkannya, dan barusan mencoba membunuh putriku. Bawa dia pergi sekarang. Julian Sterling, Ambar. Kalian berdua diduga melakukan penyerangan dan penganiayaan, perdagangan perempuan, dan kejahatan lainnya. Sekarang ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Chloe, ini semua karena aku sibuk bekerja dan tidak menyadari orang-orang di sekitarmu memiliki niat jahat. Mulai sekarang, ayah akan selalu melindungimu. Ayah tidak akan pernah membiarkan apapun menyakitimu. Ayah, aku baik-baik saja. Aku tahu bahwa, dari semua orang di dunia ini, kamu paling mencintaiku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan pria seperti Julian Sterling membuatku kehilangan kepercayaan pada seluruh dunia. Itu baru anakku, fans sejati. Tapi pacarmu yang berikutnya, aku harus memeriksanya secara menyeluruh. Aku tidak akan pernah membiarkan orang seperti Julian Sterling menyelinap kembali. Jangan khawatir, ayah. Pacarku berikutnya pasti akan membiarkanmu memeriksanya dulu.